Halo, Assalamualaikum Mams dan teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Hari ini aku mau share aktivitas aku beres-beres rumah di malam hari. Karena anakku tuh hari ini nggak bobo siang ya. Jadi kalau dia nggak bobo siang, aku tuh siangnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngerjain kerjaan rumah tangga. Bahkan kalau cuma buat beres-beres kecil gitu tuh lumayan susah juga. Nah tapi kalau dia nggak bobo siang itu enaknya sekitaran jam 7:30 itu dia udah bobo. Jadi habis mandi sore terus makan biasanya dia langsung tidur. Nah dari jam 7:30 gitu aku udah kayak bebas buat ngerjain kerjaan rumah tangga. Dan biasanya kalau udah kayak gitu aku jadi beres-beres satu rumahnya yang lumayan beresin banget gitu ya, bukan yang seadanya. Karena kan lebih leluasa waktunya, jadi aku lebih bebas dan lebih lama. Setelah tadi beres-beres ruang keluarga, ini aku langsung melanjut beresin meja makan. Nah ini aku tuh tadi dapat makanan ya, jadi nggak masak juga gitu, cuma tambahin goreng-goreng sedikit. Makanya tuh tadi ada sisa, aku bungkus-bungkusin dulu buat masuk ke kulkas. Setelah itu ini aku lagi mau elap mejanya, karena kan mejanya tuh pasti banyak minyaknya, banyak sisa-sisa makanan. Dan yang pasti tuh kalau misalkan makan gitu ya di meja sama anak aku, dia itu sering banget megang meja pakai tangan yang kotor. Nah itu tuh langsung bercetak-bercetak gitu loh di meja kaca. Makanya tuh kalau nggak dilap sehari aja itu kayak ada apa ya, ada bekas-bekas tangan gitu, dan aku nggak betah banget sih liatnya. Makanya kalau misalkan ada waktu, biasanya memang aku bersihin langsung, aku lap-lapin pakai pembersih dapur nih. Ngomong-ngomong, rasanya tuh aku udah lama ya nggak bikin konten bersih-bersih rumah di malam hari. Jadi kemarin pas aku mau bersih-bersih rumah, aku kepikiran untuk direkam aja deh gitu sekalian. Karena kayak udah lama juga nggak ngonten bersih-bersih rumah di malam hari. Bahkan kayaknya ngonten bersih-bersih pun aku udah lumayan jarang ya. Kayak udah sering gabungan dengan yang lain gitu. Jadi aku harap semoga ini bisa jadi tontonan yang menarik untuk teman-teman semuanya. Setelah meja makan bersih, aku lanjut ke area masak nih, area dapur untuk masak. Jadi ada sisa minyak goreng dan itu ada penggorengan cemong yang masih sampai sekarang aku pakai. Karena lebih enak sih ngegoreng tuh di penggorengan menurutku daripada di wok pan. Dan sayang juga ya wok pannya dipakai untuk ngegoreng gitu. Jadi ya udah aku tetap pakai penggorengan yang warisan dari mamaku nih, masih aku pakai sampai sekarang. Dan ini aku ada sisa minyak yang belum aku masukin dari kemarin, ya Allah, belum aku pindahin ke botol ya. Semager itu, jadi sekarang aku numpung sempat aku pindahin dulu dan sekalian aku lap-lapin kompornya karena tadi tuh siang tuh anakku makan ikan goreng sama dia juga minta tahu digoreng. Jadi kalau misal ikan goreng itu kan minyaknya udah ya kayak perang gitu, kalau misalkan ngegoreng udah nyiprat kemana-mana. Padahal tuh aku tutup gitu, tapi tetap aja pasti ada cipratan-cipratannya, makanya numpung sempet jadi langsung aku lap aja karena takutnya kan di kompor kaca kayak gini tuh ada bekasnya gitu, bekas minyak-minyaknya, bekas keraknya kalau kelamaan gak dibersihin. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah mampir ke channel aku dan mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain ya. Karena semua support dari kalian sangat berarti banget untuk aku supaya aku semangat bikin video-video lainnya. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang udah support channel aku ucapin terima kasih banyak juga. Semoga video-video aku bisa menghibur kalian, bisa menjadi tontonan yang menarik juga untuk kalian semuanya. Dan untuk teman-teman yang baru mampir di channel aku, halo, perkenalkan aku Anin. Di channel ini aku akan membahas seputar daily life-nya stay at home wife, home decor, cleaning motivation, kemudian ada beres-beres kulkas juga, dan sesekali aku mau share resep-resep makanan rendah kalori. Semoga kalian suka dan tetap support channel aku ya. Terima kasih. Lanjut, karena sisi untuk masak di dapur udah rapi, ini aku mau balik-balikin cucian piring yang udah kering ke tempat asalnya, supaya aku bisa nyuci piring untuk kloter berikutnya. Karena udah penuh juga ya, ini kayak dari siang ke pending, jadi mau aku cuci sekarang. Karena supaya besok pagi tuh pas bangun, tempat cucian piring tuh udah rapi. Karena kalau bangun tidur ngelihat dapur masih berantakan tuh, aduh bawaannya mau masak tuh jadi males ya gitu. Jadi ini aku langsung cuci aja semuanya yang numpuk nih.
cucian piringnya. Aku cuci dulu gelas-gelasnya karena gampang kerais. Setelah itu semua piringnya aku cuci. Anyway, aku tuh bersyukur banget ya dengan cuaca yang sekarang, dengan jarangnya hujan, tapi air di rumahku tuh masih deras banget, masih banyak gitu ya. Dan jadi kalau misalkan cuci piring atau mandi, bahkan kalau misalkan mandi di lantai 2, itu tuh masih deras gitu airnya. Padahal aku tuh tinggal di daerah Bekasi yang mana tuh pasti panas banget, dan juga tuh udah lama gak hujan, jadi ya kering gitu. Walaupun sepertinya Sanyo di rumah aku tuh bekerja jauh lebih keras ya. Karena dia tuh bunyinya tuh lebih lama gitu ketika nyedot air. Lebih lama daripada biasanya. Mungkin karena dia pas nyedot tuh airnya keluar kecil apa gimana. Jadinya tuh memang dia nyedotnya lebih lama dan pasti tuh ngaruh ke listrik. Lanjut, ini tuh aku mau beresin kamar anak. Tapi karena anakku tuh kan lagi bobo ya di kamar ini, jadi nggak aku rapiin kasurnya. Dan dengan menyesalnya, tadi anaknya aku cium-cium dulu, bangun. Untung pas diiung-iung tuh tidur lagi. Kalau misalkan dia kebangun terus main, ya udah berantakan lagi. Ulang lagi semuanya dari awal. Tapi ya gimana, nggak bisa dilarang juga kan kalau misalkan anak kita lagi aktif, lagi banyak main, lagi ngeluarin mainan gitu, lagi ngeberantakin. Ya memang di fasenya, dan itu kan juga salah satu pembelajaran juga ya buat dia. Jadi ya nggak apa-apa lah, aku diemin aja, toh kan nanti tinggal dirapiin lagi. Paling sedikit encok gitu ya pinggang. Kadang kalau udah capek banget gitu aku diemin aja, berserakan kayak gitu mainannya gitu, toh besok juga dimainin lagi. Makanya kamar anak itu tuh jadi kayak tempat aku khususin dia untuk bermain dan juga untuk nyimpen mainan. Jadi semisal tuh kamarnya udah berantakan banget gitu ya, penuh dengan mainan dia, terus penuh dengan apapun yang berserakan gitu ya yang dia bawa-bawa. Terus aku udah capek banget, udah mager banget buat rapiin. Ya udah tinggal aku tutup kamarnya. Jadi mataku nggak sakit gitu. Sedangkan kalau misalkan di ruang keluarga atau di dapur yang dia berantakin gitu, itu kan pasti nggak terlalu berantakan juga ya, paling ada beberapa mainan yang berserakan, itu dirapiinnya kan gampang, cepet gitu. Jadinya mataku juga nggak sakit ngelihat ruang keluarga yang berantakan tapi gampang dibersihin. Tapi kalau misalkan di kamar ini itu kan bener-bener deh udah kayak kapal pecah, dipecahin lagi gitu sama anakku. Jadinya ya memang seberantakan itu, dan kalau udah capek banget tinggal aku tutup aja kamarnya, jadi nggak kelihatan dari pandangan mata aku. Ngomong-ngomong, anakku tuh belum tidur sendiri ya teman-teman. Jadi tuh nanti pas ayahnya pulang, biasanya kita angkut buat tidur sama mama sama ayahnya. Atau aku sama suami nih yang tidur di kamar bawah gitu. Aku nyempil di kasur atas sama anakku, terus suamiku di kasur bawahnya. Karena kan belum bisa gitu ya anakku bobo sendiri, jadi pasti ditemenin sama mama sama ayahnya. Oke lanjut, ini aku mau nyapu-nyapu ruang keluarga, dapur, sama kamar. Karena sebenarnya tadi pagi tuh aku udah sapu pel. Cuma tadi aku lihat lantainya kotor lagi, jadi numpung anaknya juga bobo, jadi aku sapu-sapu aja deh. Sapu-sapu tipis-tipis aja, nggak usah semua barang-barangnya diangkatin gitu. Yang penting tuh yang kita injak tuh bersih. Kalau di kamera mungkin gak terlalu kelihatan ya, debu-debu, rambut, bulu-bulu kucing gitu. Tapi kalau misalkan dilihat langsung itu tuh lumayan banyak ya, kayak remehan-remehan debu, terus bulu kucing sih yang paling lumayan banyak. Karena kan kalau siang gitu kucingku dibiarin bebas aja gitu berkeliaran di rumah. Tapi kalau misalkan udah malam gini dan subuh-subuh tuh biasanya kucing-kucingnya kita taruh di kamar kucing. Karena kalau enggak tuh mereka lari-larian sana sini, dan itu tuh ngotorin rumah lagi. Jadi biasanya aku keluarin tuh kalau misalkan siang-siang kayak gitu. Kalau misalnya malam sama subuh biasanya tetap di kamar. Nah ini lanjut, karena semuanya udah rapi, udah bersih, aku mau lanjut nyetrika dulu. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan videonya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, dadah.